Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, mari kita buka pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Mulai. Selesai. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik kan ya? Harus baik dong. Masih semangat belajar kan? Harus semangat. Meski kita sekarang jauh, tapi hati kita selalu dekat, ya kan? Kalau yang bucin-bucin kayak gitu deh. Ya, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa tatap muka, ngobrol sama teman, bolos, nongkrong di kantin dan lain-lain, ketemu guru BK. Itu ya kalau yang nakal. Tadi saya sudah share link video PPT. Pokoknya materi-materinya sudah saya share di Google Classroom. Silahkan kalian siapkan dan alat tulisnya. Kita lihat video tersebut. Kalian catat ya apa saja yang terjadi dalam video tersebut. Oke. What happened in the video? Apa yang terjadi dalam video tersebut? Fenomena apa yang terjadi? Balon digosokkan bisa menempel dan membuat rambut berdiri. Terus, sedotan diletakkan di atas botol. Bisa digerakkan dengan sedotan digosokkan hingga panas. Kertas ditarik oleh pen yang digosokkan dengan kain wol. Terus apa lagi? Balon menarik kaleng bekas. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana ini semua bisa terjadi. Seperti balon digosokkan, sedotan diletakkan di atas botol, kertas ditarik oleh pen yang digosokkan dengan kain wol, terus balon menarik kaleng bekas. Nah, itu semua kita akan belajar di sini. Bagaimana fenomena itu bisa terjadi. Oke, nggak mulu-mulu, saya nggak mau kalian bosan, jadi saya suruh kalian lihat video biar nggak bosan. Silahkan diklik videonya, terus diidentifikasi apa saja yang terjadi dalam video tersebut, bagaimana, terus di mana, kapan terjadinya. Silahkan. Oke. Apa yang terjadi dalam video tersebut? Tentunya apa? Petir menyambar rumah warga. Terus hingga rusak itu. Di mana tempat terjadinya? Desa Kerajaan, Kecamatan Pekucayan, Banyumas, Jawa Tengah. Mengapa fenomena bisa terjadi di tempat tersebut? Karena pada wilayah tersebut sedang mengalami cuaca ekstrim. Peristiwa tersebut jadi saat hujan deras dan terjadi petir. Bagaimana mengatasi supaya bisa menghindari terjadian peristiwa tersebut? Memasang penangkal petir. Oke, ini belum. Oke, dari permasalahan itu, silahkan kalian cari atau kalian buat melalui media apa saja, media pembelajarannya silahkan. Tugas kalian adalah merencanakan dan membuat desain penangkal petir seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa penangkal petir bekerja berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu memisahkan antara proton dan elektron. Silahkan dikerjakan sebaik-baiknya. Dari video tersebut, tugas kalian itu tadi ya, membuat desain penangkal petir. Oke, sekarang kita pelajari dari fenomena tersebut. Petir itu apa sih? Apa itu petir? Petir itu terjadi karena awan yang bergesekan satu sama lain. Setelah proses bergesekan, lahirlah elektron bebas yang kemudian berkumpul dan saling menguatkan.
satu dengan lainnya sehingga memiliki cukup beda potensial untuk menyambar permukaan bumi. Terus, mengapa petir bisa menyambar benda bumi? Karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur atau konstan, dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif berkumpul pada satu sisi atau awan, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka terjadi pembuangan muatan negatif elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, median di elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, inilah terjadi ledakan suara. Petir kenapa sering terjadi pada musim hujan? Karena pada keadaan tersebut, udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya lebih cepat. Apakah bisa kita cegah? Petir itu bisa dengan menggunakan konsep penangkap petir tadi. Dengan alat penangkap petir berdasarkan prinsip induksi listrik. Bagaimana induksi listrik? Yaitu memisahkan antara proton dan elektron. Jadi petir yang menyambar di antara bangunan-bangunan tinggi tidak akan membahayakan bangunan serta penghuninya karena ada pemindahan muatan listrik. Konsep listrik apa yang berpengaruh dalam kejadian tersebut, yaitu hukum Coulomb. Kita kan sudah mengidentifikasi pemecahan masalahnya. Nah, terus tadi menyiapkan desain penangkap petir kan sudah disiapkan atau belum? Nah, dengan pertanyaan itu kan kita sudah bisa menjawab pertanyaannya tadi. Oke? Bagaimana keterkaitan antara konsep listrik statis dengan fenomena masalah petir tadi? Oke, bagaimana? Petir itu kan biasa terjadi ya. Biasanya muncul pada saat hujan. Kenapa? Karena daya isolasinya itu lebih cepat pada saat musim hujan. Saat langit memunculkan kilatan cahaya, saat kan ada itu lab kalau bahasa Jawanya lab itu ada cahayanya yang menyilaukan itu beberapa saat kemudian disusul dengan suara menggelegar dor yang disebut guruh. Perbedaan waktu kemunculan ini disebabkan karena apa? Perbedaan kecepatan suara dan kecepatan cahayanya, karena berbeda. Cahaya itu lebih cepat daripada suara. Nah, petir itu merupakan gejala alam, ya kan? Bisa diartikan sebagai sebuah kondensator raksasa. Saat lempeng awan pertama berupa awan itu bisa negatif atau positif, dan berupa lempeng keduanya itu bumi, ini awan, ini bumi ya. Bumi itu netral, seperti yang sudah diketahui kapasitor adalah sebuah komponen pasif dalam rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi saat. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan, yang salah satu bermuatan negatif dan awan lainnya bermuatan positif. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi tadi. Buminya netral, awannya bisa positif atau negatif. Atau dengan proses terjadinya muatan pada awan ini karena awan itu bergerak terus-menerus secara teratur, dan selama bergeraknya dia akan berinteraksi pada awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi yang atas atau bawah, sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi baliknya. Kalau ini positif, ini negatif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi dan sebaliknya untuk mencapai keseimbangan pada proses.
pada proses pembuangan ini, isolatornya adalah udara. Nah, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara ini, maka terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena apa? Karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air lebih tinggi, kan? Tadi sudah dijelaskan seperti itu. Karena pada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antar awan yang berbeda muatan. Nah, dari situ kita menemukan hukum Coulomb. Hukum Coulomb ditemukan oleh ahli fisika asal Prancis yang bernama Charles Augustin de Coulomb. Coulomb melakukan penelitian mengenai gaya yang ditemukan oleh dua benda yang diberi muatan listrik yang terpisah oleh jarak tertentu seperti langit dan bumi. Seperti awan tadi dan bumi ya. Menyatakan bahwa interaksi muatan listrik secara tolak-menolak, sedangkan muatan yang berlawanan jenis akan tarik-menarik. Hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul dua titik muatan yang dipisahkan jarak tertentu dan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. F sama dengan K, Q1, Q2 per R. Nanti saya kasih latihan soalnya di Google Classroom. Ditunggu saja ya. Udah ya, kita di akhir pembelajaran. Mungkin ada yang perlu kalian sampaikan kepada saya, disilahkan. Ya, tadi kan saya sudah bilang ya, saya pasti akan mengirimkan soal. Jadi kuisnya sudah saya kirim di Google Classroom. Silahkan dikerjakan ya. Saya tunggu sekitar sampai jam 12.50. Oke. Gimana? Sudah mengerjakannya? Bisa atau tidak? Mudah sekali kan, masih hukum Coulomb kok. Ini masih awal-awal. Jadi anak-anak bagaimana? Banyak sekali ya fenomena kelistrikan atau gejala kelistrikan yang terjadi di sekitar kita. Banyak ya. Semakin banyak yang kita pelajari, maka semakin banyak gejala kelistrikan yang kita ketahui. Tetap semangat belajar ya. Jangan lupa jaga kesehatan, minum banyak air putih, tidur teratur, jangan tidur malam-malam atau lagi MOBA. Ya, saya tahu saya juga suka MOBA, cuma ya sekarang saya lebih mengurangi karena ada sesuatu yang diprioritaskan dan gak mungkin lah kita MOBA gitu terus-terusan. Oke? Sebelum kita tutup, mari kita mengucapkan doa Tafaratul Majelis ya. Berdoa mulai. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.